udah ada. Gergajinya udah. Kuncinya juga ada Kak Caca. Cuma kurang satu nih adik-adik. Aku masih kurang satu temanku nih. Kan aku lagi mau bangun rumah Tuhan. Bangun rumah. Siapa ya? Coba aku panggil dulu ya. Kak Debra. Kak Debra. Hei Kak. Kak. Hai Kak Ucep. Hah? Kemana aja Kak? Ini aduh udah telat nih. Telat bangun Kak, maaf ya. Telat bangun. Aduh. Ayo Kak, sekarang kita semangat buat puji Tuhan nih Kak mic-nya. Bukannya kita mau bangun rumah Tuhan dulu? Sambil kita mau bangun rumah Tuhan, kita nyanyi puji Tuhan dulu. Tuh Kak Caca udah siap. Udah siap ya Kak Caca? Kamu belum siap ya? Aduh, lupa aku. Aduh. Tapi belum Kak. Belum. Sekarang kita belum mulai. Kita mau sapa adik-adiknya dulu. Oke Kak, sapa dulu. Ya. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Ketemu Kak Ucep. Dan Kak Debra. Dan Kak Caca. Wah, Kak, ini aku udah siapin gergaji, palu, kunci, pahat, obeng, terus ini sekop. Karena kita mau bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan ya. Dan hari ini ceritanya mau bangun rumah Tuhan, Kak. Iya Kak Ucep. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu kita. Nyanyi yang bahasa Inggris. Waduh, apa tuh Kak? Ini. Walk, 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 walk. Wah, sama ada run ya Kak? Apalagi jam. Seru tuh Kak. Ya kalau gitu kita mulai aja nih. Adik-adik berdiri ya. 1, 2, 3. Kita mulai Kak Caca. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking ya Kak. Walking in the light. Kemana Kak? Kanan dulu Kak. Walk, 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 walk in the light. Kemana lagi? Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light. Adik-adik masih lemas. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Kita lari run Kak. Running in the light of the Lord. Run, run. Run, 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 run in the light. Running. Run, 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 run in the light. Running. Run, 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 run in the light. Terakhir ya Kak ya. Running in the light. Kita lompat jam-jam. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light. Kurang tinggi katanya, jump lagi Kak. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Udah ngos-ngosan nih Kak. Wah Kak, kan kata dia tadi baru kesiangan, makanya mesti keluar keringet dikit. Biar siap nanti bangun rumah Tuhan ya Kak. Yoi. Oh ya, gereja kita juga lagi bangun Kak. Iya Kak. Di PIK 2. Di PIK 2 adik-adik. Nanti kalau udah jadi, adik-adik bareng-bareng kita ngumpul deh. Betul sekali tuh. Ibadah di gereja yang baru. Nah sekarang, kan kita tadi udah nyanyi, udah semangat. Sekarang kurang berdoa Kak. Kurang doa Kak, kita mau doa dulu. Nah adik-adik jangan duduk lagi, ntar ketiduran, capean. Bangun berdiri, kita mau doa, kita bilang selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, adik-adik di rumah kita nyanyi lagi. Selamat pagi
pagi Yesus. Selamat pagi, Selamat pagi Yesus. Roh Kudus. Selamat pagi, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah semalam. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Katakan sekali lagi, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semula ipatan Kak Yosef berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur dan berterima dan kasih berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau sampai hari ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa memuji Tuhan. Kau pimpin pujian kami dan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, gimana Kak? Wah, udah mantep Kak, udah berdoa Kak. Semangat. Semangat dong. Oh, nih Kak. Kalau tangan itu fungsinya buat apa? Buat kerja Kak. Hah? Kerja? Terus kalau kaki? Buat berjalan Kak. Oh, berjalan. Terus kalau mulut? Buat makan. Bisa Kak. Terus? Bisa ngomong, bisa. Huh? Muji Tuhan juga bisa. Bisa ya? Bisa Kak. Wah, ada lagunya loh Kak. Apa tuh Kak, yang kayak gimana tuh lagunya? Yang tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adiknya, aku bisa Ada Kak. yang tahu, pada tahu ya Kak Ada ya? yang tahu. Oh gitu kita nyanyi aja. Kita nyanyi, Adik-adik Kak. berdiri lagi ya. Kita nyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Ayo Kak Caca. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Kalebra, tanganku kerja buat Tuhan. mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar, upahku besar, upahku besar, upahku besar lagi. Upahku besar di surga. Wah, udah tangannya udah bekerja buat Tuhan, mulutnya udah nyanyi puji Tuhan, kakinya udah berjalan cari jiwa Kak. Sebenarnya ada yang kurang Kak. Apalagi Kak? Telinga kita dengerin buat firman Oh Tuhan. iya, sebelum lanjut kerja lagi kita Iya. dengerin firman Tuhan dulu Nah, adik-adik. berarti sekarang kita harus berdoa dulu ya. Berdoa lagi Kak. Berdoa mau dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Kita Tuhan. nyanyi apa Kak? Tuhan aku rindu Oh, Kak, itu rindu Kak, aku denger rindu. firman Tuhan. Kalau gitu adik-adik, lipat tangannya, berdiri lagi, kita mau berdoa, kita bilang, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku
siap Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini Yesus. Saat ini. Sekali katakan saat ini Yesus Engkau hadir. Saat ini Yesus. Ayo adik-adik ikutin Kak Debra berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami sudah boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Michel. Berkati Kak Michel yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah Kak, tadi Kak Michel Kak yang cerita. Iya, Kak Michel. Wah, berarti kita harus duduk ya Kak? Kita harus duduk. Kemana Kak? Ke sana Kak. Sana? Oke. Dadah adik-adik, duduk yang manis ya. Jangan berisik, yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Michel. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau udah siap, udah nggak ada yang ngobrol lagi, nggak ada yang main-main lagi, siapin Alkitabnya. Nah, sebelum mulai, kakak mau tanya dulu ke adik-adik nih. Nah, siapa yang kalau pas lagi sekolah minggu, suka makan di kelas, terus habis makan bungkusnya dibuang ke lantai di sekolah minggu? Terus atau misalnya kalian bawa makanan dari luar, terus kalian makanan udah di luar, tapi bungkusnya kalian buang di lantai sekolah minggu. Atau ngapain lagi misalnya, kakak dulu pernah lihat juga siapa yang kalau habis bubar sekolah minggu, lari-lari, terus mainin keyboard yang di sekolah minggu tuh, yang kakak pemain musik suka main. Nah, suka dipukul-pukul. Nah, siapa tuh yang suka kayak begitu? Nah, kira-kira boleh nggak sih yang tadi kakak sebutin? Buang sampah sembarangan di sekolah minggu, terus kemudian mukul-mukul barang-barang yang ada di gereja atau sekolah minggu. Kira-kira boleh nggak ya? Nah, kakak akan menceritakan kisah firman Tuhan yang berhubungan seperti itu. Kira-kira kalau misalnya kalian ada di sekolah minggu, ada di rumah Tuhan, boleh nggak sih kayak gitu? Yuk, dengerin ya. Nah, firmannya kali ini menceritakan tentang Raja Salomo yang pada saat itu ada di pemerintahannya yang ke-4 tahun. Memerintah bangsa Israel. Nah, pada saat itu keadaannya sudah damai adik-adik. Tidak ada peperangan dan Raja Salomo bisa memerintah dengan bijaksana. Itu semua karena berkat pimpinan oleh Tuhan. Nah, kemudian Raja Salomo ingat, iya ya, waktu itu ayah aku, yaitu Raja Daud, ingin membuat bait Allah adik-adik.
kira-kira kalau bait Allah itu buat apa sih? Nah, bait Allah itu kan rumah Tuhan, yaitu tempat kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tapi dari dulu belum kesampaian adik-adik. Nah, akhirnya pada saat pemerintahan yang keempat tahun oleh Raja Salomo, baru hal itu bisa terlaksana adik-adik. Nah, kemudian Raja Salomo kira-kira kalau ingin bangun bait Allah, apa aja yang mesti disiapin ya? Wah, Raja Salomo mikir nih, bait Allah ini harus bait Allah yang terbaik. Kenapa kok terbaik? Iyalah, ini kan untuk Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Berarti harus yang terbaik. Pertama, kita pilih lokasi dulu. Nah, Raja Salomo kemudian ngeliat, kira-kira lokasinya di mana ya yang bagus. Nah, Raja Salomo ingat, oh iya, pada saat itu, pada saat bapaknya Raja Daud, dia ingat dulu Raja Daud juga ingin membangun bait Allah di bukit, di salah satu bukit. Bukitnya apa namanya? Bukit Moria. Nah, akhirnya dipilihlah lokasinya untuk membangun bait Allah di Bukit Moria. Nah, lokasinya udah dapat di Bukit Moria. Terus kemudian dirancang sama Raja Salomo. Wah, bait Allahnya harus yang terbaik, harus yang bagus. Wah, dibikin begini. Terus kemudian dipikir apa lagi adik-adik ya? Oh, bahan-bahannya, betul. Nah, bahan-bahannya juga harus yang terbaik. Kira-kira apa ya? Kayunya yang paling bagus kayu apa ya? Nah, si Raja Salomo memikirkan hal itu adik-adik. Nah, terus kemudian, bahannya karena harus yang terbaik, kita pakai kayu aras kalau gitu. Nah, pada saat itu ada temennya Raja Daud. Namanya Huram. Dia adalah raja negeri Tirus. Dia memiliki kayu-kayu aras yang terbaik adik-adik. Nah, kemudian Raja Salomo meminta kepada Huram untuk mengirimkan kayu-kayu aras terbaik yang dia miliki untuk membangun bait Allah. Nah, sebagai gantinya, Raja Salomo akan mengirimkan bahan makanan untuk Huram. Terus kemudian Raja Salomo juga meminta agar Huram mengirimkan pekerja-pekerja yang terbaik untuk membantu dia membangun bait Allah. Dia bilang sama Huram, saya ingin membangun bait Allah yang bagus, yang terbaik untuk Tuhan, agar bangsa Israel dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi bahan-bahannya juga harus yang terbaik. Kamu mau bantu ya? Nah, akhirnya dikirimkanlah sama Huram kayu-kayu aras terbaik. Nah, datanglah bahan-bahan untuk membangun bait Allah. Kayu-kayu aras dikirim dari Huram menuju ke Israel. Nah, terus kemudian Raja Salomo kembali menghitung lagi. Kira-kira pekerjanya kita perlu berapa nih ya? Nah, kemudian dia menghitung lagi. Wah, kita juga harus mencari pekerja-pekerja yang terbaik untuk membangun bait Allah. Akhirnya dipanggil dari seluruh bangsa Israel, siapa pekerja-pekerja yang bisa membangun bait Allah. Mereka orang-orang yang ahli adik-adik dalam membuat suatu bangunan. Sehingga bait Allahnya itu akan menjadi bait Allah yang bagus dan yang terbaik. Nah, akhirnya setelah semuanya terkumpul, bahan-bahannya sudah ada, terus kemudian pekerja-pekerjaan juga sudah ada. Akhirnya dimulailah pembangunan bait Allah. Nah, karena Raja Salomo ingin bait Allah ini yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, maka semuanya juga diperhatikan dengan detail dan sebaik mungkin adik-adik. Bahkan bait Allahnya itu dilapisin oleh emas. Wah, kalian bisa bayangin adik-adik ya. Bait Allahnya itu bangunannya setelah jadi dilapisin oleh emas. Kalian bisa bayangin betapa bagus sekali bait Allahnya itu. Nah, terus kemudian bait Allahnya waktu itu besarnya, luasnya memang beda dengan gereja zaman sekarang adik-adik. Nah, ukurannya kalau dibandingin sama sekarang memang lebih besar dengan gereja-gereja sekarang. Kalian tahu kenapa? Karena kan dulu
umat Tuhan itu nggak boleh semuanya masuk ke bait Allah. Yaitu hanya imam yang boleh masuk ke bait Allah. Makanya luasnya, bangunannya juga dibuat sedemikian rupa agar imamnya di sana bisa masuk. Terus kemudian di depannya juga ada halaman di mana nanti umat Tuhan bisa berdiri di sana untuk menyembah nama Tuhan. Nah, kemudian mulailah akhirnya pembangunan bait Allah dimulai. Raja Salomo memperhatikan dengan detail bagaimana bait Allah itu dibangun. Jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang meleset sedikit pun. Karena ini semua untuk nama Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun semuanya udah sebaik mungkin nih. Tadi dilapisin emas, terus bahan-bahannya juga kayu-kayu aras yang terbaik. Terus di dalamnya juga dikasih ukiran-ukiran yang indah. Nah, itu semua kira-kira untuk kesombongannya Raja Salomo atau bukan ya? Enggak adik-adik. Itu semua murni Raja Salomo membangun itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dia ingin bait Allah ini digunakan oleh bangsa Israel untuk dapat menyembah dan memuji nama Tuhan. Nah, makanya pembangunannya juga dibuat sedemikian rupa, sebagus mungkin, dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan adik-adik. Nah, akhirnya setelah dibangun berapa lama, suatu hari, akhirnya pembangunan bait Allah itu telah jadi adik-adik. Nah, bait Allah yang sudah dibangun sedemikian rupa, bahan-bahannya, terus sampai juga dilapis dengan emas, terus pekerja-pekerjaan juga bekerja dengan maksimal, akhirnya telah jadi adik-adik. Kira-kira bagus nggak ya hasilnya? Apa jelek? Bagus? Kakak yakin pasti bagus. Karena Raja Salomo ingin pembangunan bait Allah ini untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Jadi hasilnya juga pasti bagus. Nah, terus kemudian setelah bait Allahnya jadi, bait Allah sudah terbangun. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ya? Yuk kita buka Alkitab kita. Nah, kita buka di Perjanjian Lama ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 55. Kakak ulangin lagi. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 55. Udah ketemu semua? Yuk kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Salomo setelah pembangunan bait Allah itu sudah selesai. Udah ketemu semua ya? Yuk, kakak baca, kalian baca dalam hati. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 55. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Nah, udah sampai situ aja. Jadi Raja Salomo setelah bait Allahnya jadi benar digunakan untuk menyembah Tuhan adik-adik. Dirawat sedemikian rupa, pembangunannya sudah bagus, dan setelah jadi Salomo tidak membanggakan dirinya karena sudah membuat bait Allah yang bagus. Tapi dia mengucap syukur dulu kepada Tuhan bahwa bait Allah itu telah jadi. Nah, kemudian setelah itu Raja Salomo juga mengajak seluruh bangsa Israel untuk datang ke bait Allah. Untuk ngapain adik-adik? Untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kira-kira waktu itu bangsa Israel pada saat dia masuk ke bait Allah, di halaman bait Allah, dia lihat, bait Allahnya baru nih. Kira-kira ada nggak ya yang terus orang-orang Israel, dia buang sampah sembarangan di situ? Atau misalnya dia malah ngerusak bait Allahnya, dicoret-coret misalnya? Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Nggak ada adik-adik. Karena bangsa Israel tahu bahwa bait Allah yang dibangun ini digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ini adalah rumah Tuhan. Berarti harus bersih, harus dijaga
dan dirawat adik-adik. Mereka nggak ada yang berani untuk merusak rumah Tuhan, untuk buang sampah sembarangan, apalagi merusak isi bait Allahnya itu. Mereka semua menghormati bait Allah adik-adik. Seperti mereka juga menghormati Tuhan. Nah, kemudian setelah mereka menyembah nama Tuhan, memuji nama Tuhan, terus kemudian Raja Salomo memberikan persembahan sebagai ucapan syukur adik-adik. Nah, kemudian mereka juga melakukan pesta selama 7 hari. Nah, mereka semua bersuka cita dan mereka mengucap syukur atas bait Allah yang sudah mereka bikin, dan itu semua digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, balik lagi, tadi seperti pertanyaan kakak. Nih, kakak sering lihat kalian kalau misalkan di sekolah minggu, siapa nih, jujur kalian ngomong dalam hati, siapa yang pernah buang sampah sembarangan waktu kalian lagi sekolah minggu? Mungkin kakak nggak lihat, kalian tiba-tiba makan terus kalian buang. Kakak kalau lagi beresin, misalnya setelah kalian semua pulang, kakak sering lihat soalnya ada sampah makanan, ada sampah kertas. Nah, kira-kira boleh nggak adik-adik kayak gitu? Nggak boleh ya. Kalian tidak menghormati rumah Tuhan. Sama seperti tadi bangsa Israel dan Raja Salomo. Dia membangun bait Allah yang sudah demikian rupa dibangun dengan bagus. Masa mau dirusak? Masa nggak dirawat? Apalagi itu rumah Tuhan. Nah, kalian juga pasti nggak mau kan kalau misalnya kakak datang ke rumah kalian, terus kakak sebagai tamu di rumah kalian, terus kakak makan, terus kakak buang sampahnya di lantai rumah kalian. Kalian marah nggak? Nah, nggak ada yang mau kan adik-adik? Sama seperti rumah Tuhan juga. Bait Allah, gereja, sekolah minggu, tempat kalian beribadah, itu adalah rumah Tuhan. Jadi harus kita rawat, harus kita bersihkan. Nggak boleh kalian buang sampah sembarangan, apalagi ngerusak barang-barang yang ada di bait Allah adik-adik. Nah, mulai dari sekarang ini, setelah kakak firman, kakak harap kalian nanti bisa berubah ya. Kakak kalau misalkan di sekolah minggu, kakak nggak mau lihat lagi ada yang buang kertas-kertas, kalian habis coret-coret, terus kalian buang di lantai. Atau misalnya, kakak bahkan ingat nih, ada yang lebih parah lagi bahkan. Sampahnya itu adalah sampah ayat hafalan. Nah, ini juga kakak sedih banget pas lihat itu. Itu ayat hafalan harusnya digunakan untuk kalian bisa menghafal ayat hafalan minggu depan. Tapi malah kalian rusak, kalian robek, terus dibuang lagi di lantai. Aduh, jangan kayak gitu lagi ya. Nah, ayat hafalannya, kalau kakak memikir kalau kalian nggak mau, mendingan kalian balikin aja ke kakak, jangan dibuang, ya. Oke, firman kakak sampai segitu dulu. Yuk, tutup Alkitabnya. Kita berdoa ya. Yuk, siapkan hati kalian, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menghormati, merawat rumah Tuhan. Tuhan yang ampuni jika kami masih sering berlaku tidak sopan. Kami sering merusak dan membuang sampah sembarangan di rumah Tuhan. Namun hari ini kami mengerti dan kami mau berubah Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kami mau menghormati dan merawat rumah Tuhan tempat kami beribadah. Karena kami tahu bahwa rumah Tuhan adalah tempat-Mu di mana kami beribadah dan menyembah nama Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sertai dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang telah kami dengar dapat tertanam, bertumbuh di dalam hati kami.
jika sebentar kami akan aktivitas Tuhan yang sertai hingga kebaktian kami selesai. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih.